Salasatun la yukallimuhumullah. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan tidak akan diperhatikan pada hari kiamat. Wa la yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan dari neraka. Artinya tidak akan diampuni. Walahum adzabun alim, dan ia akan mendapatkan siksa yang pedih. Yang pertama syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua malikun kadzab, seorang pemimpin yang hobinya berbohong, berdusta. Yang ketiga ailun mustakbir, seorang miskin yang takabur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan wa syarrif wa karrim wa majid wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu penyakit hati yang dampak keburukannya, kerusakannya besar dalam kehidupan, dan penyakit ini menyebabkan pelakunya haram masuk ke dalam surga, adalah takabur, kesombongan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan membuat kerusakan di muka bumi ini, bahkan menepi sedikit pun dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan baginya masuk ke dalam surga, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sedikit saja menepi
takabbur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mendefinisikan takabbur dengan perasaan lebih baik, lebih mulia, lebih besar, lebih istimewa daripada orang lain. Biasanya takabbur ini muncul dari orang yang merasa memiliki kelebihan, baik harta, jabatan, kedudukan, fisik yang bagus, ketampanan, kecantikan, pengaruh yang luas, teman banyak, dan seterusnya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa takabbur ini tidak boleh menepi atau ada dalam diri kita. Mengapa? Karena takabbur hanya khusus milik Allah Al-Mutakabbir saja. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai, kesombongan adalah selendangku, wal izzu izari, dan keperkasaan, kemuliaan adalah sarungku. Faman naza'ani fi wahidim minhuma faqad adzabtuhu. Siapa yang memisahkan keduanya dariku, yaitu kesombongan dan kemuliaan, keperkasaan, faqad adzabtuhu, maka pasti aku akan menyiksanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takabbur sesungguhnya tidak hanya menimpa orang-orang yang memiliki kelebihan saja. Orang miskin pun, orang yang tidak punya pun akan terjangkiti manakala mereka tidak mau menerima kebenaran. Bahkan ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diperhatikan, tidak akan dibersihkan daripada neraka. Salah satunya adalah orang miskin yang takabbur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah." Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan tidak akan diperhatikan pada hari kiamat. Wa la yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan dari neraka. Artinya tidak akan diampuni. Walahum adzabun alim, dan ia akan mendapatkan siksa yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua, malikun kadzab, seorang pemimpin yang hobinya berbohong, berdusta. Yang ketiga, ailun mustakbir, seorang miskin yang takabbur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali memberikan solusi kepada kita kaum muslimin agar terhindar dari penyakit yang diancam oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelakunya masuk ke dalam neraka, haram masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan, apabila kita melihat anak kecil, bagaimana agar kita tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih baik, lebih mulia daripada anak kecil ini? Katakan dalam diri kita bahwa anak kecil ini belum dicatat kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita sudah dicatat. Tentu anak kecil ini lebih baik daripada kita. Tanamkan selalu bahwa orang lain lebih baik, lebih istimewa, lebih mulia daripada kita. Apabila kita melihat orang tua, katakan dalam diri kita bahwa orang tua ini sudah lebih dahulu hidup dari kita. Tentu amalnya sudah banyak, sementara kita baru kemarin sore. Tentu dalam hal ini pun orang tua ini lebih baik, lebih istimewa daripada kita. Apabila kita melihat orang alim yang diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana agar kita tidak takabur? Katakan dalam diri kita bahwa orang alim ini diberikan kelebihan oleh Allah yang tidak diberikan kepada kita. Ia mengetahui sesuatu sementara kita tidak. Tentu dia lebih baik daripada kita. Apabila kita melihat orang tua yang hobinya maksiat,
Bagaimana agar kita tidak takabur? Katakan dalam diri kita, boleh jadi orang tua ini bermaksiat karena faktor jahalah, karena faktor ketidaktahuan. Sementara kita sudah tahu ini salah, masih dilakukan. Tentu dalam hal ini pun dia masih lebih baik daripada kita. Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali, ketika kita melihat orang kafir sekalipun, katakan dalam diri kita, boleh jadi orang kafir ini esok hari masuk Islam, kemudian membawa amal soleh yang banyak, dan meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Sementara kita belum tentu atau tidak tahu apakah akhir hayat kita baik atau buruk, su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kata beliau, seyogianya, seharusnya ketidaktahuan kita apakah akhir hayat kita baik atau buruk, su'ul khotimah atau husnul khotimah, menghindarkan kita dari penyakit yang satu ini, yaitu takabur. Tirulah bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diampuni kesalahannya yang lalu dan yang akan datang. Tetapi beliau masih tekun ibadah, tidak jumawa. Bahkan digambarkan dalam riwayat kaki beliau bengkak saking tekunnya ibadah, saking banyaknya ibadah. Ditanya oleh istrinya, "Kenapa kok begitu semangat? Bukankah sudah diampuni kesalahan engkau ya Rasulullah yang telah lalu dan yang akan datang?" Beliau menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Apakah aku tidak senang, kata Rasulullah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Karena itu kata para ulama, obat takabur, penawar takabur adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan semangat, stimulus kepada kita untuk terus menjauhi penyakit hati, utamanya takabur, dan kita berharap akhir hayat kita akhir hayat yang baik, dan kita berharap kelak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi dit tawli wal ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.